Assalamualaikum, saya Anissa Nurisma dengan NIM 6304002001110. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengendalian manajemen di bidang jasa. Perusahaan-perusahaan di Indonesia atau di luar negeri diklasifikasikan menjadi beberapa perusahaan, yaitu salah satunya perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang jadi. Sementara perusahaan dagang itu memperjualbelikan barang tanpa adanya proses produksi. Sementara perusahaan jasa itu perusahaan menyediakan jasa kepada pelanggan. Tapi kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem pengendalian manajemen di bidang perusahaan jasa. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa. Di tabel ini menjelaskan bahwa menurut karakteristiknya produk yang dijual. Jika di perusahaan jasa tidak terwujud atau intangible, lazim disebut juga jasa atau servis. Jika di perusahaan dagang berwujud, tangible, lazim disebut barang dagangan atau goods. Jika produk yang dijual di perusahaan industri manufaktur berwujud atau tangible, lazim disebut barang dagang atau goods. Karakteristik asal produk. Jika di perusahaan jasa, itu jasa dari pemiliknya. Jika asal produknya di perusahaan dagang, maka pembeli dari pihak lain untuk dijual. Jika asal produk perusahaan industri manufaktur, pengolahan bahan baku menjadi barang siap jual. Setelah itu karakteristik berdasarkan aktivitas produk. Aktivitas produk di perusahaan jasa, penjualan jasa, membeli atau menyediakan fasilitas-fasilitas atau faktor-faktor produksi pendukung. Karakteristik aktivitas pokok di dalam perusahaan dagang yaitu pembelian barang, penyimpanan barang, dan penjualan barang. Terakhir, aktivitas produk di perusahaan industri manufaktur yaitu 1. Pembelian bahan, 2. Penyiapan bahan, 3. Pengolahan bahan menjadi barang siap jual, 4. Penyiapan barang jadi, 5. Penjualan barang jadi. Setelah itu di sini akan dijelaskan pengertian perusahaan jasa, yaitu perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang tertentu dan memperoleh pendapatan dari layanan tersebut. Perusahaan ini tidak memproduksi barang atau sesuatu yang terlihat atau disentuh, melainkan produk merupakan layanan yang dapat dirasakan. Jadi perusahaan jasa ini produksinya itu tidak barang yang bisa dilihat atau disentuh, tapi bisa dirasakan. Ciri-ciri perusahaan jasa yaitu ada 4. Pertama, menawarkan jasa atau servis. Yang kedua, produk tidak terwujud atau tidak berbentuk fisik. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan. Yang keempat, hasil produk tidak sama. Setelah itu ada tantangan merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen di perusahaan jasa. Pertama, tidak ada penyangga persediaan. Yang kedua, kesulitan melakukan pengendalian kualitas. Yang ketiga, labor intensif atau padat karya. Yang keempat, multi-unit organization. Yang kelima, perkembangan sejarah. Yang keenam, perbedaan antara output dan efek. Selanjutnya, tujuan dari perusahaan jasa itu ada 4. Pertama, profesionalis atau lebih suka bekerja mandiri atau tim. Ini biasanya yang termasuk profesionalis ini orang yang termasuk introvert atau orang-orang yang tertutup. Kecenderungan melakukan sesuatu sendiri daripada tim karena lebih merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Kedua, pengukuran input dan output tidak dapat diukur secara fisik. Yang ketiga, small size, yaitu sedikit kebutuhan untuk SPM yang canggih. Yang keempat, marketing. Ini kode etik profesi membatasi upaya pemasaran terbuka oleh para profesional. Selanjutnya, sistem pengendalian
management, yaitu ada pricing atau harga, yang kedua profit interest dan transfer pricing, yang ketiga strategi planning dan budgeting, yang keempat pengendalian operasional, yang kelima pengukuran dan penilaian kinerja. Selanjutnya ada beberapa yang termasuk dalam perusahaan jasa. Yang pertama, the financial service sector atau sektor jasa keuangan, yaitu ciri-cirinya: 1. Aset moneter, 2. Periode waktu untuk transaksi, yang ketiga resiko dan reward, keempat teknologi. Contoh perusahaan yang termasuk dalam the financial service sector atau sektor jasa keuangan yaitu ada bank, investasi bank, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan konsumen, dan sekuritas. Selanjutnya, contoh dari healthcare organization, yaitu organisasi perawatan dan kesehatan. Ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu masalah sosial yang sulit, perubahan campuran penyedia, penyebar pihak ketiga, yang keempat profesionalis. Contoh perusahaannya yaitu rumah sakit, puskesmas, rumah kesehatan. Ini lebih cenderung ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya seperti tadi. Selanjutnya ada non-profit and next, yaitu nirlaba dan LSM. Ciri-cirinya yaitu tidak adanya ukuran keuntungan, akuntansi dana, governance, produk pricing, dan governance. Contoh perusahaannya yaitu gereja, sekolah negeri, rumah sakit, klinik, atau produk. Selanjutnya, contoh studi kasus. Contoh studi kasus perusahaan jasa yang menggunakan software akuntansi jurnal. Berikut studi kasus seorang pemilik perusahaan jasa yang menggunakan jurnal sebagai software akuntansi yang dipercayai untuk menangani segala keperluan akuntansi bisnisnya. Agus hendak membuka bisnis potong rambut atau barbershop di kota Yogyakarta. Agus sudah berkemampuan khusus di bidang perawatan rambut dan memiliki modal cukup untuk membuka bisnis independennya. Rencana bisnis pun sudah dibuat oleh Agus, baik mengenai penyewaan tempat, karyawan, pembelian akses, peralatan potong rambut, dan anggaran kebutuhan lain yang nantinya dibutuhkan untuk aktivitas operasional barbershop. Nama untuk barbershopnya pun sudah dipikirkan, yaitu Pineapple Barbershop. Namun, satu hal yang masih membuat Agus ragu, dia tidak memiliki sama sekali kemampuan di bidang keuangan, dan dia mengetahui keuangan merupakan kunci utama dalam kelangsungan bisnis. Setelah berkonsultasi dengan kenalan yang sudah memiliki pengalaman di dunia bisnis, akhirnya Agus memutuskan untuk mengelola transaksi keuangan salon sendiri dengan menggunakan software akuntansi jurnal. Jadi itu di sini Agus akan membuka pelayanan jasa yaitu potong rambut, tapi dia tidak memiliki kemampuan sama sekali di bidang akuntansi. Setelah itu dia berkonsultasi dengan temannya dan temannya menganjurkan untuk menggunakan software akuntansi jurnal. Ini termasuk studi kasus dalam sistem pengendalian manajemen dalam bidang jasa. Selanjutnya, penanganan dari studi kasus tersebut yaitu setelah dirangkum, awalnya Agus menawarkan dua jenis jasa dalam Pineapple Barbershop dalam studi kasus, yaitu 1. Jasa potong rambut. Jasa utama yang diberikan Pineapple Barbershop. Pada jasa ini, Agus memberikan fasilitas memotong rambut sesuai keinginan pelanggan. Yang kedua, jasa coloring rambut, yaitu diperuntukkan kepada pelanggan yang ingin mengecat rambutnya sesuai warna keinginan pelanggan. Setelah itu, Agus juga mencatat daftar biaya-biaya yang kemungkinan keluar untuk membiayai aktivitas operasional dan pemasaran bisnisnya, yaitu penyewaan tempat, penyusutan aset, gaji karyawan,
utilitas listrik dan internet, perawatan tempat, penyewaan software akuntansi jurnal, dan lain-lain. Terakhir, aku bisa melihat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, trial balance, buku besar, laporan arus kas, ringkasan bisnis, dan lainnya di menu laporan. Semua dikelola secara otomatis oleh software laporan keuangan jurnal sesuai dengan input transaksi dan biaya yang sudah aku lakukan. Aku hanya tinggal melihat laporan yang diinginkan setiap bulan atau periode dengan mengklik menu laporan tersebut kapanpun dan dimanapun. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.